Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini Anda kembali bersama saya Hairunisa Al-Araf di Bincang Hari ini. Tentunya pada pagi hari ini kita sudah bersama salah satu narasumber. Sebelum kita memasuki materi yang akan kita bahas, kami ingatkan kembali kepada pemirsa setia untuk terus mengikuti kami di sosial media, Instagram kami di sultantv.co dan juga @beritasultantv. Dan Facebook kami di @kreatifsultantv, juga beberapa tayangan yang akan disiarkan secara live streaming di YouTube Sultan TV. Pada pagi hari ini kami akan membahas tentang carut marut PPDB, juga adanya anjuran untuk hybrid school. Kebetulan juga kami sudah bersama Profesor Dr. Andriansyah, beliau Ketua Departemen Administrasi Publik FISIP UMJ. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik Pak, ini kan kita akan membahas tentang carut marut penerimaan PPDB kemarin yang mungkin sampai saat ini juga masih menjadi polemik di Indonesia, khususnya mungkin di daerah-daerah seperti Banten dan sekitarnya. Bagaimana Pak menurut Bapak atau tanggapannya menyoal PPDB online yang diselenggarakan pada tahun ini Pak? Iya, kalau saya mengamati ya, PPDB online ini memang belum banyak kemajuan ya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Artinya apa? Problem-problem itu tetap masih ada kan, itulah. Seharusnya memang pemerintah itu bisa mengevaluasi ya, karena ini kan sudah berjalan dari 2017 ya, 2017 kalau tidak salah, jadi memang sudah cukup lama. Artinya setiap tahun persoalannya kan yang sama juga. Semestinya ini diantisipasi hal-hal mana, kelemahan-kelemahan apa yang perlu dilakukan oleh pemerintah terkait dengan itu. Karena sampai sekarang mencuat ke permukaan itu kan saling menyalahkan, itu juga betul. Kan suatu hal yang tidak baik ya, itu kan. Karena bagaimanapun ya masyarakat tentunya menginginkan satu hal, atau masyarakat menginginkan pendidikan yang baik tentunya buat anak-anaknya. Seperti itu. Banyak juga cara-cara yang dilakukan juga tidak baik sebenarnya. Jadi kan karena ada peluang di situ, seperti itu. Oke, kalau tadi mengutip dari kalimat Bapak menyalahkan, mungkin di sini segmentasinya adalah ketika Pak Menteri mengatakan bahwa program itu bukan dibuat olehnya, terkesan seperti self defense. Bagaimana tanggapan Bapak tentang apa yang diungkapkan oleh Pak Menteri ini, Pak? Iya, tidak elok juga ya kalau menurut saya. Bukan produknya, tapi ini kan produk pemerintah. Betul. Siapapun pejabatnya, dia harus melakukan melakukan atau meneruskan. Kalau memang dianggap atau dirasa tidak tepat, ya bisa diakhiri kan, seperti itu. Jadi menurut saya siapapun yang mencetuskan ide ini, di mana-mana yang namanya kebijakan mungkin tujuannya semuanya baik kan, gitu kan. Cuman bagaimana kita melakukan evaluasi, apakah ini sudah relevan atau belum, nah sehingga bisa dicarikan solusinya gitu kan. Kalau menyalahkan saya pikir tidak baik juga ya, seperti itu. PPDB atau mungkin sebelumnya zonasi itu kan mungkin awal mula pembuatannya untuk tujuan yang baik ya Pak, tapi ketika prakteknya justru malah menimbulkan banyak polemik. Kalau misalkan mungkin Bapak boleh menjelaskan apa sih sebetulnya awal mula pembentukan zonasi, atau mungkin saat ini PPDB itu tujuannya seperti apa gitu Pak awalnya? Ya kalau kita melihat ya tujuannya baik ya, tidak ada lagi sekarang tuh sekolah favorit ya. Kalau dulu kan sekolah favorit, kalau di daerah itu di Banten khususnya itu kan sekolah SMA 1 itu favorit gitu kan. Semua akhirnya orang lari ke SMA 1, sehingga SMA yang lainnya itu kekurangan mahasiswa dan lain, atau sisa dari kuota-kuota yang ada di sekolah-sekolah favorit. Nah, dengan ada PPDB ini sebenarnya saya pribadi setuju ada PPDB, tinggal mekanismenya diubah, seperti kontrolnya yang harus betul-betul dilakukan. Nah, kalau dulu kan kita kayak saya contoh nih, dari Menes saya sekolah ke Pandeglang gitu kan. Padahal waktu itu ada di di Menes SMA kan, waktu itu ada. Dulu masih SMA 1 Menes dulu. Sekarang dia SMA 4 Pandeglang karena kan udah penamaran nomenklaturnya itu. Nah, kalau sekarang kan tidak bisa lagi seperti itu. Katanya dengan jalur-jalur, kecuali menggunakan jalur prestasi ya. Artinya jalur zonasi ini sebenarnya buat masyarakat itu merasa diuntungkan adanya jalur zonasi, jalur afirmasi dan jalur prestasi. Nah, ini tinggal bagaimana mengontrolnya sebenarnya di situ.
Kan kalau tadi juga Bapak mengatakan bahwa adanya hal yang berulang, permasalahan berulang Pak. Mungkin juga ini sebetulnya kasus-kasus lama ya Pak, yang saat ini juga kembali ramai ini dibicarakan. Sebetulnya bagaimana kontrol pemerintah menurut Bapak ketika permasalahan ini terus berulang gitu Pak? Iya, ketika sebuah hasil kebijakan dievaluasi, terus ada kesalahan harusnya diperbaiki kan gitu Betul. loh. Nah, nampaknya ini mungkin setelah dievaluasi ya cukup dievaluasi aja sepertinya, karena kan kegiatan penerimaan PPDB ini kan setiap tahun kan berjalan gitu kan. Harusnya misalkan kayak kasus pindah kakak itu kan terjadi sebelum PPDB juga sudah terjadi waktu sebelum adanya rayonisasi. Dulu kan rayonisasi juga sudah ada kasus-kasus pemindahan kakak gitu, karena orang melihat oh ternyata di sekolah itu lebih ini kakaknya tidak, kadang juga pindah ke saudaranya gitu. Itu kan juga terjadi. Nah, hal-hal itulah menurut saya kebijakan itu yang harus diantisipasi. Apakah misalkan dibolehkan atau tidak dibolehkan gitu loh. Kalau pemindah kakak itu hak pribadi sebenarnya. Tapi menyalahi aturan nggak Pak untuk kalau pemindahan kakak pindah itu? kakak tidak menyalahi aturan, tidak menyalahi aturan. Cuman persoalan kakak itu nanti digunakan untuk apa, itu mungkin yang disebut menyalahi aturan. Kalau pindah kakak itu kan hak pribadi ya, hak individu seseorang untuk memindahkan kakak si Anu kepada si memindahkan misalkan karena regulasi di kependudukan kita juga kan mengakomodir itu, kecuali tidak ada ruang misalkan hanya anak yang pindah gitu kan, itu kan lain lagi ceritanya. Kalau ini kan dimungkinkan untuk pindah, karena kan sekarang kan ada misalkan kalau kita rumahnya jauh nih nitip misalkan karena dia harus ada identitas. Kalau nah sekarang ini kan dengan sistem NIK nasional ya, sebenarnya itu tidak perlu lagi terjadi pemindahan kakak itu. Sebenarnya tinggal tegas saja pemerintah kalau memang di luar zona ini, kalau yang digunakan ya hanya prestasi gitu kan, kalau tidak ya tidak, selesai kan gitu loh. Seperti itu. Kan kemarin juga ada kasusnya sampai akan dikriminalisasi. Setuju nggak Pak? Dari kasus pemindahan kakak ini berakhir dengan kriminalisasi untuk mungkin menutup celah-celahnya gitu, bukan malah mengevaluasi aturan yang ada. Iya, kalau sampai kriminalisasi menurut saya terlalu berlebihan ya. Karena apa? Karena dia punya tujuan menyekolahkan anaknya juga kan ingin mencari yang terbaik lah. Tidak ada orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya asal sekolah aja, nggak ada. Semua ingin yang terbaik lah. Kalau sampai dikriminalisasi karena persoalan ini gitu kan, menurut saya terlalu berlebihan. Sebaiknya memang sosialisasi dilakukan oleh sekolah, disosialisasikan oleh pemerintah terkait dengan itu, biar masyarakat juga paham seperti itu. Karena kalau tidak disosialisasikan juga mereka tahu sebenarnya PPDB, tapi caranya tidak apa. Satu contoh ya, misalkan di Banten itu khususnya, mereka apakah menggunakan internet? Tidak, jarang yang melakukan itu. Mereka bawa dokumen ke sekolah, nanti sekolah yang menginput. Itu kan sama aja sebenarnya kan gitu kan. Oh, yang sakitnya lagi ketika orang ini misalkan ke sekolah bawa dokumen segala macam diinput oleh petugas sekolah, terus tiba-tiba, oh bapak nggak masuk zonasi kita kan, kasihan orang itu kan, itu udah jauh-jauh dari rumahnya ke sekolah tapi tiba-tiba ditolak kan gitu loh. Yang sangat menyedihkan lagi ketika dia masuk afirmasi, sebenarnya masuk kategori afirmasi. Kan kuotanya cuma 20% ya afirmasi itu. Afirmasi itu penuh di kota itu, sehingga apa? Sehingga sulit dia masuk di situ gitu kan. Kasihan juga dia kalau masuk kategori yang jalur afirmasi itu. Menurut saya afirmasi itu harus diutamakan dan kuotanya ditambah. Bukan yang nitip ya Pak? Bukan, iya kan gitu kan, itu seperti itu. Karena kan yang dilihat sekarang kan justru malah yang nitip-nitip ini nih, yang tiba-tiba padahal orangnya di mana tapi masuk zonasi mana gitu. Oh ya, iya, itu ada juga itu kasus seperti itu ya, saya dengar juga kan, memang seperti jual beli kursi istilahnya kan, itu jual beli kursi, dan itu hampir di seluruh zonasi ada kasus-kasusnya seperti itu. Kita baca di media gitu kan, kasus ini seperti itu. Sebenarnya menurut saya tidak perlu ada kriminalisasi ya. Yang terpenting adalah bagaimana ini menjadikan bahan sosialisasi oleh pemerintah melalui sekolah, melalui dinas pendidikan, melalui instrumen promosi pemerintah ya, untuk mensosialisasikan kepada masyarakat sampai ke level
kelurahan atau desa. Menurut saya ini lebih efektif daripada harus mengkriminalisasikan. Kasihan mereka juga kan punya hak untuk sekolah. Oke. Kalau dilihat kan mungkin di daerah Jakarta, mungkin Bapak juga aktif di Jakarta melihat bahwa PBDB ini sudah cukup baik. Tapi kalau dilihat di daerah-daerah terpencil seperti Banten dan sekitarnya itu mungkin masih ada beberapa permasalahan ya Pak. Kalau Bapak juga tadi mengatakan harusnya ada sosialisasi. Sosialisasi seperti apa sih Pak yang paling mungkin harusnya dilakukan oleh pemerintah khususnya untuk di wilayah daerah? Jadi memang yang harus dilakukan jauh-jauh hari gitu loh. Jadi bahwa itu kan di akhir, ini kan ributnya di akhir ya setelah betul. Pelaksanaan. Tapi di awal tidak gencar untuk ini. Tenang-tenang saja. Nah kadang-kadang juga jarak antara penerimaan dengan pendaftaran dan penerimaan itu juga kan sangat mepet gitu kan. Jadi orang tua disibukkan oleh saya lihat oleh aktivitas PPDB segala macam gitu kan, anaknya ini ya segala macam. Nah itu yang menurut saya harus betul-betul diantisipasi. Sosialisasi itu tidak cukup hanya di levelan mendekati waktu pendaftaran, tetapi memang jauh-jauh hari. Misalkan kalau itu anak misalkan di levelan SD ya, karena udah SD kan udah menggunakan PPDB. Nah itu dari mulai dia di PAUD, mulai dari dia di homeschooling itu harus sudah disosialisasikan. Begitu juga ketika beliau masuk ke jenjang SMP, juga sama seperti itu disosialisasikan pada orang tua. Jangan bosan-bosan lah tuh menulis di web. Kadang-kadang kebijakan ini kan juga mepet gitu kan. Kebijakan ini, oh ini boleh, itu nggak boleh. Nah itu yang juga membingungkan sekolah menurut saya, seperti itu. Kalau misalkan memang aturan-aturan yang ada sebetulnya bertujuan yang baik ya Pak. Terus kemarin juga sempat ada viral nih Pak, sebetulnya jarak rumah dengan sekolahnya sangat dekat, tapi tiba-tiba nggak masuk zonasi. Nah aturan zonasi itu seperti apa sih Pak sebetulnya? Iya, sebenarnya itu kan persoalan kuota, itu kan gitu loh. Karena kuotanya itu kan kalau nggak salah, kalau zonasi itu kan 50% ya. 50% dengan jarak antara rentang 1.500 itu kan, 1.500 meter. Kalau makanya orang bawa meteran itu kan, ya, sempat viral itu kan, 1.500 meter. Kalau di radius 1.500 meter itu misalkan sekolahnya siswanya banyak, tentu ini peluang untuk masuk di zonasi juga kecil kan itu loh. Kalau zonasi itu misalkan kecil, peluangnya untuk di 1.500 orang itu peminat yang nggak ada, itu zonasi itu bisa diperlebar. Kalau tidak salah ya seperti itu kebijakannya gitu. Misalkan jadi 2.000 segala macem lah kan itu. Tapi saran saya sih jangan hitungan meter lah, karena kan kalau di Jakarta terutama mungkin sekolah itu kan berdekatan ya, sekolah yang jaraknya sangat dekat, antar sekolah juga kan banyak. Nah yang kasihan itu di daerah justru kan itu loh. Di daerah itu yang daerah pemukiman padat, misalkan di kota kecamatan, sekolahnya jauh di luar, agak rata-rata sekolah itu bukan di kota kecamatan, biasanya kalau di daerah itu kan agak ke pinggir dia kan, agak nyawah istilah kalau bahasa kita dulu kan di sawah gitu kan. Makanya itu ngumpulnya ya daerah-daerah sekitar situ aja kan itu loh. Banyak yang tidak kena radius 1.500 atau radius 2.000 itu banyak yang tidak masuk di zonasi. Kalau dia tidak masuk di situ, nggak mungkin dia masuk di afirmasi karena dia tidak penerima KIP kan gitu loh. Ini juga yang jadi persoalan sebenarnya. Baik Pak, kita sebelum lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya, kita break sebentar. Baik pemirsa Setia Sultan TV, kami akan kembali bersama Anda tetap di Bincang Hari ini setelah pariwara berikut ini. Terima kasih.